Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning teman-teman. How are you today? Oke, ketemu lagi dengan saya Putra Saparengga, yang dalam hal ini akan menjelaskan beberapa kecerdasan yang dimiliki anak. Yang sebelumnya kita sudah menjelaskan dua kecerdasan, yaitu kecerdasan linguistik dan kecerdasan musikal. Pada hari ini saya akan menjelaskan tiga kecerdasan. Apa saja? Yang pertama, kecerdasan logis matematis. Nah, bagi anak-anak atau kalian yang suka matematika, dengarkan penjelasan ini. Yang kedua, ada kecerdasan naturalistik. Bagi anak kalian semua yang merupakan pecinta alam, marilah kita simak penjelasan berikut ini. Dan yang ketiga, yaitu kecerdasan visual spasial. Ya, yang hobi-hobi menonton film dan lain sebagainya, simaklah video berikut ini juga. Oke teman-teman, sebelum kita memulai penjelasan pada hari ini, saya akan memberikan sebuah video untuk menyemangati kita pada hari ini. Marilah kita lihat video berikut ini. Penjelasan materi pada hari ini, yang dimana sebelumnya saya sudah menjelaskan dua kecerdasan lainnya, yaitu kecerdasan linguistik dan juga kecerdasan musikal. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan tiga kecerdasan lainnya, yaitu kecerdasan logis matematis atau logical mathematical intelligence. Yang kedua, kecerdasan naturalistik, dan yang ketiga, kecerdasan visual spasial. Nah, penjelasan pertama yaitu kecerdasan logical mathematical. Nah, pengertian kecerdasan ini menurut beberapa ahli adalah kemampuan yang berhubungan dengan memberikan penjelasan secara logis, memahami konsep matematika, mengerjakan atau mengenali pola dan hubungan dari suatu kejadian, serta memahami hubungan sebab akibat. Nah, cara kecerdasan ini biasanya menggunakan kepekaan terhadap pola logika untuk menganalisa sebuah kasus atau problem dan juga dalam hal melakukan perhitungan matematis. Nah, lalu bagaimana sih kita dapat mengetahui anak yang memiliki kecerdasan ini? Pertama, ada beberapa ciri atau karakteristik yang dimiliki anak untuk memiliki kecerdasan ini. Yaitu yang pertama, biasanya anak itu dapat memecahkan sebuah masalah dengan baik. Yang kedua, anak itu biasanya suka melakukan observasi atau eksperimen ilmiah sederhana. Yang ketiga, biasanya anak suka melakukan permainan catur atau game strategi lainnya. Kenapa? Karena permainan-permainan ini merupakan permainan yang harus memikirkan kita menggunakan daya otak yang keras, berpikir keras. Nah, yang berikutnya ada suka juga mengerjakan teka-teki logika atau soal yang sangat sulit. Nah, berikutnya ada suka bekerja atau bermain dengan angka. Nah, biasanya anak-anak orang yang suka bermain dengan angka, anak yang suka mempelajari pelajaran matematika, atau biasanya menunjukkan minat suka pada pelajaran yang berhubungan dengan sains. Nah, lalu bagaimana kita sebagai pendidik atau pengajar dapat memilih strategi yang tepat untuk memberikan pengajaran di dalam kelas terhadap anak yang memiliki kecerdasan ini? Nah, ada beberapa cara yang dapat saya sampaikan kepada kita semua. Pertama, bisa kita menggunakan strategi mengajak anak bermain dengan puzzle atau ular tangga, di mana di dalamnya nanti ada beberapa strategi atau soal yang dapat kita sampaikan di dalam permainan tersebut. Kedua, kita juga dapat mengajak anak bermain dengan bentuk-bentuk geometri. Nah, biasanya berhubungan dengan matematika sangat suka dengan hal ini. Yang ketiga, pengenalan bilangan melalui sajak atau nyanyian, tepuk tangan, dan sajak berirama. Nah, hal ini dapat membuat kita lebih mudah mengajak anak belajar sambil bermain dan membuat mereka lebih enjoy. Selanjutnya, kita bisa dapat melakukan eksperimen sederhana. Contohnya, melakukan mencampurkan warna-warna dasar. Nah, ketika anak mencampurkan warna, kita dapat menyuruh mereka membuat kesimpulan atau pengembangan hasil apa yang didapat setelah mencampurkan warna-warna tersebut. Nah, itulah beberapa penjelasan tentang
kecerdasan logical matematika, mulai dari pengertian, kecerdasan ciri-ciri anak, dan juga strategi yang dapat kita gunakan. Nah, lalu bagaimana untuk kecerdasan kedua dan ketiga lainnya? Sebelum kita memasuki penjelasan lainnya, marilah kita simak video berikut ini. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam kecerdasan yang kedua, yaitu kecerdasan naturalistik. Apa sih kecerdasan naturalistik itu? Nah, kecerdasan naturalistik adalah kapasitas kita untuk mengenali ataupun mengelompokkan fitur tertentu pada lingkungan sekitar kita secara fisik. Sebagai contoh, pada hewan atau binatang, pada tumbuhan ataupun keadaan cuaca di sekitar kita. Nah, kecerdasan ini juga merupakan kemampuan untuk mencintai lingkungan dan sesama makhluk hidup. Jadi sebagai sesama makhluk hidup harus saling mencintai dan menghargai. Nah, hidup serta mampu untuk mengenali dan mengklasifikasikan spesies flora dan fauna ternyata. Jadi kita dapat membedakan apa itu flora dan fauna di alam sekitar kita. Nah, lalu bagaimana sih kecerdasan ini dapat kita ketahui pada anak-anak yang memiliki kecerdasan ini? Yang pertama, anak-anak biasanya suka merawat atau menyiram tanaman, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah atau di rumahnya. Jadi ketika anak kalian menyukai tanaman, maka dapat dikategorikan sebagai kecerdasan naturalistik. Yang kedua, anak-anak biasanya yang sering membawa binatang kecil maupun besar, serangga ke dalam kelas dan lalu memamerkan kepada teman-temannya. Nah, ini merupakan salah satu tanda anak tersebut memiliki kecerdasan naturalistik. Yang ketiga, biasanya anak dapat mengerjakan dengan baik tugas atau pekerjaan yang berkaitan dengan sistem kehidupan seperti dalam pelajaran biologi. Anak-anak juga biasanya suka melakukan studi atau karya wisata terhadap alam seperti pergi ke kebun binatang ataupun museum-museum yang berkaitan dengan ekosistem kehidupan. Nah, anak juga biasanya menunjukkan minat pada ekologi atau alam dan juga binatang. Nah, lalu bagaimana kita sebagai pendidik dapat memberikan strategi yang tepat ketika kita ingin mengajar di dalam kelas terhadap anak-anak yang memiliki kecerdasan ini? Nah, kita sebagai guru atau pengajar dapat melakukan beberapa strategi. Yang pertama, kita dapat melakukan karya wisata alam. Ketika anak-anak sudah melakukan atau sudah terlalu sering belajar di dalam kelas, kita dapat mengajarnya melakukan karya wisata alam. Selain untuk merefreshing pikiran mereka, dapat juga jalan-jalan. Tentunya kita juga dapat memberikan wawasan pengetahuan tentang alam sekitar. Yang kedua, menceritakan apa yang dilihat ketika anak-anak tersebut melihat keluar jendela di dalam kelas. Jadi apa yang anak-anak lihat di luar kelas itu tanaman, tumbuhan, hewan dapat bisa ceritakan ketika melihat di dalam kelas dan presentasi di depan kelas. Lalu biasanya anak membawa hewan ke dalam kelas dan meminta anak untuk mengamatinya. Nah, kita juga dapat membawa hewan, baik itu hewan nyata ataupun dalam bentuk boneka. Kita dapat lakukan di dalam kelas, suruh anak meneliti dan mengamati lalu mempresentasikannya apa yang ditemukan setelah mereka mengamati hewan tersebut. Yang ketiga, kita dapat membuat pohon di halaman rumah dan mencatat perkembangannya. Jadi ada proyek di luar sekolah atau PR di rumah, yaitu membuat anak menanam pohon atau sebagai contoh menanam toge dari bibit hingga cambah muncul. Itulah bagaimana mereka mengamati. Nah, yang berikutnya kita dapat membuat herbarium sederhana atau membuat kebun atau tanaman sebagai proyek bersama. Nah, itu tadi penjelasan tentang kecerdasan naturalistik. Bagaimana teman-teman? Sudah jelas belum tentang kecerdasan naturalistik? Tentunya sudah, bukan? Baiklah, sebelum kita melanjut ke dalam kecerdasan yang terakhir pada hari ini, yaitu kecerdasan ketiga, silakan kita simak video berikut ini. Oke teman-teman, sudah kita melakukan dua penjelasan, yaitu penjelasan logis, matematis, dan juga kecerdasan naturalistik. Sekarang kita masuk ke dalam penjelasan terakhir pada hari ini, yaitu kecerdasan visual spasial. Nah, ada yang belum tahu kan apa itu kecerdasan visual spasial? Saya akan memberikan sebuah penjelasan sederhana. Nah, pengertian dari kecerdasan ini adalah kemampuan orang untuk membentuk dan menggunakan model mentalnya. Orang yang memiliki kecerdasan ini cenderung berpikir sangat dalam atau menggunakan dengan gambar. Nah, dan biasanya cenderung mudah belajar melalui sajian visual seperti nonton film, media gambar, video, dan peragaan yang menggunakan media seperti slide. Nah, lalu anak-anak
biasanya cenderung memiliki kecerdasan ini, yaitu biasanya anak-anak memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, biasanya anak-anak suka dengan kegiatan seni. Yang kedua, biasanya anak-anak memiliki kemampuan menggambar di atas rata-rata. Yang ketiga, anak biasanya mampu mengingat dan menghafal jalan dengan sangat mudah sekali. Yang keempat, anak biasanya menggambar benah rumah. Yang kelima, biasanya mudah merangkai puzzle. Serta semua senang melihat film, slide ataupun presentasi lainnya. Nah, anak yang suka menonton film itu jangan dimarahin di rumah. Biasanya mereka cenderung memiliki kecerdasan ini. Lalu, lebih mudah membaca peta di diagram ataupun grafik daripada media tulisan teks. Dan juga lebih mudah belajar dari gambar daripada teks tentunya. Suka membuat coret-coret di buku kerja, bahan-bahan lainnya. Nah, anak-anak yang biasanya mencoret-coret, menggambar dan lain sebagainya, jangan terlebih dahulu kita marahi. Kita lihat apa yang dia gambar, tentunya memiliki daya tarik tersendiri. Nah, inilah ciri-ciri anak-anak yang memiliki kecerdasan visual spasial. Lalu, seperti biasa, bagaimana kita sebagai seorang pengajar dapat memiliki strategi yang tepat untuk mengajar pada anak-anak yang memiliki kecerdasan ini. Yang pertama, kita sebagai pengajar dapat melakukan aktivitas seni di dalam kelas seperti menggambar dan sebagainya. Yang kedua, membuat kerajinan tangan. Nah, ini sebuah prakarya yang dapat kita lakukan di dalam kelas dengan anak-anak, serta mengenali geometri dasar dan juga mampu mengajak anak-anak belajar navigasi atau arah. Nah, serta kita dapat mengajak anak-anak bermain permainan konstruksi dan juga mengajarkan anak melukis atau mewarnai, membuat prakarya, menggambar benda-benda yang disebutkan dalam sebuah lagu untuk apapun saja. Nah, ini dapat kita lakukan kepada anak-anak untuk mengajak anak belajar lebih mudah dengan menggambar dan sebagainya. Lalu, bermain balak, Lego ataupun puzzle. Ya, itulah tadi penjelasan dari saya tentang 3 kecerdasan pada hari ini, yaitu logis matematis, naturalistik, serta visual spasial.